Halo, kembali lagi bersama Pak Bud Agri Science di channel kita Atani. Baiklah sahabat tani, sekarang kita akan update perkembangan semangka kanigara dengan sistem hidroponik ya, substrat media kokopit dengan irigasi tetes. Nah, kita akan update perkembangan buah semangka kita. Ini bisa dilihat sendiri banyak. Ini teman-teman, nah, ini sudah ada yang berbuah ya. Ini usia kurang lebih sekitar 4 hari setelah polinasi ya. Nah, karena kita tanamnya di dalam greenhouse, jadi kita mengawinkannya secara manual. Ada informasi penting yang ingin saya sampaikan, kita sharing buat teman-teman ya. Ini karena saya juga pertama kali tanam semangka ya. Saya jadi kurang tahu bagaimana karakter tanaman semangka itu. Pengalaman kami, saya pikir semangka ini mirip dengan melon, ternyata semangka ini meskipun semua jenis varietesnya ini sama ya teman-teman, dan tanamnya di usia yang sama, ternyata pembuahannya itu beda-beda teman-teman. Ini contoh, ini kita buahkan di 10. Di sebelahnya dengan usia yang sama, ini malah tidak ada bunga betina ya kawan-kawan, yang ada hanya bunga jantan. Sampai sekarang belum ada bunga betina ini, jadi kita tidak ada buahnya ini. Itu saja pengalaman unik yang kita alami ya. Nah, saya kurang tahu, monggo teman-teman yang lebih expert masalah semangka bisa kasih input kepada kita, apakah tanaman semangka memang seperti itu, karakternya, buahnya itu bisa tidak seragam usianya. Nah, ini malah ada yang ditumbuh di sekitar cabang 12 ini ya. Nah, jadi kita nanti panennya ini tidak seragam teman-teman. Itu saja pengalaman aneh yang kami alami ya. Nah, lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan. Nah, ini kita mencoba ada 2 polybag. Kita mencoba dengan sistem percabangan ya. Kita pangkas cabang utama, lalu kita cabangkan ini 2. Nah, kita akan coba dengan teknik seperti ini. Satu tanaman dengan 2 cabang. Jadi yang dipelihara bukan cabang utama, tapi cabang sekunder ya, yang kita besarkan. Kita akan perhatikan sama-sama nanti seperti apa hasilnya. Ini ada 2 tanaman di sini. Ini seperti biasa. Lalu untuk hama ya. Nah, hama ini tidak jauh beda dengan kita saat menanam melon. Hamanya 100% sama dengan tanaman melon, yaitu yang paling sering kita temui adalah kutu kebul, lalu ada oteng-oteng, ulat, ngengat, dan semut. Nah, ini. Itu saja masalah hama. Untuk masalah hama kami 100% melakukan treatment menggunakan jadam wetting agent ya, dan jadam sulfur. Nah, sampai saat ini hanya menggunakan itu saja sudah cukup efektif. Semua hama bersih. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan jadam wetting agent dan jadam sulfur tidak perlu ragu. Kami sudah mengujinya selama kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Benar-benar ampuh. Jadi berhentilah beli pestisida yang mahal. Jadilah petani yang mandiri supaya cepat kaya. Oke, kita jalan-jalan sedikit. Ini usia lebih muda dari yang tadi ya teman-teman. Kita tanam yang di sebelah sini ini usia beda sekitar 1 minggu. Ini, kita akan lihat perkembangannya nanti. Kita akan sering update perkembangan semangka ini. Silakan teman-teman yang punya pengalaman bisa sharing-sharing ya, supaya saya juga menambah pengetahuan. Nah, untuk jumlah siraman karena kita sekarang cuacanya agak mendung ya, jadi siraman perharinya itu tidak terlalu banyak teman-teman. Di saat usia seperti ini kurang lebih sekitar 20 hari lah setelah tanam. Kita hanya siram 500 ml setiap polybag sudah cukup untuk sehari. Nah, beda ceritanya dengan yang sistem 2 tanaman tadi ya, yang 2 tanaman itu sehari bisa 1 liter. Tetapi jika kita tanamnya di musim panas, mungkin kebutuhan airnya bisa lebih banyak dari itu. Dan kami menggunakan nutrisi AB Mix dengan ppm sekitar 1000 ppm ya,
1000 ppm. Kita tidak pernah menggunakan ppm yang gede-gede karena itu terlalu boros, dan hasilnya pengalaman kami selama tanam melon ya 1000 ppm maupun 1000 ke atas hasilnya sama saja. Jadi mending pakai ppm kecil saja karena bisa menghemat. Tapi dengan syarat kami melakukan treatment air baku. Air baku kami jika tanpa treatment itu bisa mencapai 280 sampai 300 ppm. Jadi kami turunkan menjadi 100 ppm, 100 atau 120 lah, itu masih ring aman. Nah, saat kita mainkan di air baku sekitar 100 ppm itu, racikan nutrisi itu tidak akan ada yang mengendap. Jadi penyerapannya akan optimal. Itu saja tips masalah nutrisi. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Saya rasa cukup dulu konten kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di konten berikutnya. Gasken!